Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa, hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Bapak Imron Baihaqi yang akan membimbing kalian dalam pelajaran tematik tema 5 dengan judul Wirausaha. Sebelum materi ini kita mulai, mari kita buka pelajaran hari ini dengan doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan belajar tentang 2 mata pelajaran sekaligus. Karena tematik, maka kita akan belajar minimal 2 mata pelajaran. Pelajaran hari ini yaitu PKN dengan bahasa Indonesia. Yang mana PKN di sini nanti kita akan belajar tentang wirausaha, yaitu bagaimana cara pengusaha mengembangkan usahanya dan bagaimana juga sikap yang harus dimiliki para pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Jadi sikap-sikap apa nanti yang perlu kita pelajari sehingga pengusaha itu bisa mengembangkan pengusahanya. Untuk materi bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang formulir. Pasti semua sudah tahu tentang apa itu formulir. Nah, nanti kita kupas tuntas tentang apa itu formulir, apa itu petunjuk formulir, dan bagaimana nanti kalian akan praktek membuat formulir beserta dengan petunjuknya. Sudah siap anak-anakku sekalian? Mari kita pelajari materi hari ini. Terima kasih. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan materi hari ini yaitu tentang teks formulir. Jangan lupa ya, ini dengan Bapak Imron Baihaqi. Teks formulir yang kita pelajari yaitu ada 7. Yang pertama adalah pengertian, tujuan formulir, fungsi formulir, jenis-jenis formulir, petunjuk formulir, langkah-langkah, dan yang terakhir membuat formulir. Setelah itu kita akan belajar tentang pengertian formulir. Nah, itu bisa dibaca. Pengertian formulir itu apa saja? Ya, pada intinya formulir itu adalah sebuah lembaran untuk mengisi tentang data diri kalian. Nah, itu namanya formulir, ya. Jadi anak-anak harus sudah tahu tentang apa itu formulir. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang tujuan formulir. Nah, tujuan formulir ini ada 4. Yang pertama adalah mempermudah pencatatan data, mempermudah dalam mengklarifikasi data sebagai prosedur kerja, dan mendapatkan informasi. Kemudian fungsinya formulir itu ada 3. Mempermudah dalam pencatatan dan penyimpanan data, mengurangi penyimpanan karena adanya keseragaman data, menghemat waktu, tenaga, dan penggunaan kertas. Ini adalah tujuan dan fungsi formulir. Baik, kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis formulir. Ya, ini jenis-jenis formulir. Biar kalian tahu ada formulir pendaftaran. Nanti pelajaran selanjutnya nanti kita akan daftar riwayat hidup, ya. Ada juga kartu anggota, kemudian wesel pos, kartu pos, BCA, dan yang juga nanti saya berikan contoh tentang formulir ujian. Nah, itu. Nah, ini kita masuk pada materi yaitu tentang petunjuk pengisian formulir. Silakan simak anak-anak. Petunjuk itu adalah panduan
Nah, panduan yang akan digunakan saat akan mengisi formulir. Jadi sebelum mengisi formulir kalian harus membaca petunjuknya ya, agar tahu. Biasanya itu petunjuknya itu harus memakai huruf balok. Berarti cara menulisnya pakai huruf balok atau huruf besar. Harus sesuai dengan petunjuk anak-anak ya. Dalam mengisi formulir itu seharusnya memperhatikan betul, karena biasanya ada bagian dalam formulir yang diisi oleh petugas, bukan pendaftar. Nah, ini hati-hati anak-anak. Jadi ada tanda nanti formulir yang kalian tidak boleh diisi, itu diisi oleh petugasnya ya. Jadi harus dikosongi. Ini adalah salah satu fungsi dari petunjuk formulir ya. Kemudian selanjutnya ini ada contoh. Nah, ini contohnya petunjuk pengisian formulir ya. Biasanya terletak di bagian bawah formulir. Kemudian ada petunjuk nama, pengisian nama lengkap. Ini diusahakan anak-anak ya. Sampean ketika mengerjakan soal-soal akhir ujian ya, perhatikan untuk mengisi nama lengkap, jangan nama panggilan ya. Kemudian ada petunjuk memakai huruf kapital atau huruf besar. Ini adalah contoh petunjuk pengisian formulir. Kemudian langkah yang harus diperhatikan dalam mengisi formulir. Yang pertama adalah bacalah judul dan keterangan formulir. Dibaca dulu judulnya. Kemudian yang kedua, bacalah petunjuk pengisiannya dan isilah sesuai petunjuk ya. Yang ketiga, perhatikan bagian yang harus kamu isi dan bagian yang tidak diisi. Biasanya ini yang banyak yang keliru. Kemudian yang keempat, sesuai permintaan. Dan yang kelima adalah jawablah pertanyaan formulir dengan benar ya, jangan sampai melenceng dari pertanyaannya. Kemudian ada contoh formulir dan pengisian formulir. Ini nanti coba kita bahas bersama-sama ya, untuk mengisi formulir kegiatan ekstrakurikuler. Yang mana di situ ada identitas, kemudian ada pilihan jenis ekstranya. Kemudian, nah ini contohnya nama lengkap. Ini saya memberikan nama Anindya Cahya, kemudian umur 12 tahun, kelas berapa, 6 ya. Nomor induknya juga, kalau nggak tahu nanti bisa tanya kepada wali kelas atau kepada saya. Kemudian jenis ekstrakurikulernya ini sampean pilih sesuai dengan keinginan. Pilihan 1 apa, pilihan 2 apa ya. Jadi begini cara mengisi formulir yang baik. Perhatikan catatannya ya. Kemudian ini cara untuk membuat formulir. Langkah-langkah membuat formulir. 1. Tentukan tujuan formulir dibuat. Misalnya untuk pendaftaran siswa baru. 2. Tentukan data yang ingin dicatat atau direkam. Misalnya nama lengkap siswa, kelas, tempat, dan tanggal lahir, alamat, dan jenis kelamin atau yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, langkah-langkahnya yaitu buat petunjuk pengisiannya. Nah ini anak-anak ya, jangan sampai lupa ketika sampean membuat formulir. Jangan sampai ketinggalan untuk membuat petunjuk pengisiannya. Misalnya penggunaan huruf kapital dan tinta hitam. Baik, sekarang kita memasuki mata pelajaran PKN. Yang di sini akan sikap usaha dalam mengembangkan usahanya. Tanggung jawab seorang pengusaha. Dalam berusaha kita harus mempunyai sikap tanggung jawab, yaitu dalam menjalankan usahanya seorang pemilik harus bekerja keras dan memiliki semangat pantang menyerah ya. Tanggung jawab ketika
mempunyai usaha. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.